Oke, kembali lagi dengan saya Michael dari Dokter Kontrak. Sekarang kita bahas pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana kekuatan hukum cover note dan bagaimana konsekuensinya? Terima kasih. Nah, cover note itu apa sih? Kadang gini ya, kita kalau urus dokumen apapun lah ya, mau urus dokumen A, dokumen B, mau pengurusan izin lah, PT lah, pendirian, itu kan butuh proses. Semua di sini butuh waktu, terutama di negara kita tercinta Indonesia, semua butuh waktu ya. Jadi memang nggak semua bisa serba instan, tapi kan kadang untuk melakukan suatu langkah bisnis Anda butuh dokumen yang sedang dalam masa kepengurusan. Contohnya daftar bukti pendaftaran PT, izin, terus ada lagi pendaftaran HQ, itu kan Anda perlu semua. Nah, disinilah cover note mengambil peran. Jadi meskipun Anda datang misalnya ke bank, Anda butuh membuka rekening PT, bilang izinnya mana? Masih diurus. Nah, itu kan semua orang bisa ngomong masih diurus. Nah, untuk melindungi itu perlu adanya cover note dari orang yang mampu bertanggung jawab dan memang dia mengurus, membuktikan bahwa benar pengusaha ini akan atau sedang mengurus. Nah, siapa yang bisa dipercayai sebegitu besar oleh bank suratnya? Karena kalau misalnya adik kita yang bikin surat, siapa orang, even bahkan lawyer kadang-kadang bank kurang mau terima kalau dalam hal administrasi ya. Nah, notaris biasa yang sering keluarin cover note, menyatakan itu kayak sebenarnya itu surat pernyataan, cuman karena digunakan untuk mengcover suatu kebutuhan yang atau suatu dokumen yang tidak ada, makanya dibilang cover note. Jadi dokumen itu menyatakan bahwa benar PT ini dengan pengurus ini akan atau telah melakukan pengurusan, sedang melakukan pengurusan suatu dokumen tertentu, barang akta, izin segala macam. Mohon prosesnya bisa dijalankan dulu, rekening bank bisa dibuatkan agar PT bisa beroperasi tanpa perlu menunggu lamanya proses birokrasi perizinan. Nah, itu sih, seperti itu kira-kira fungsinya cover note. Oke. Next question. Cover note ya. Terus judul buku mengenai yayasan sudah ada di Instagram saya. Minta referensi buku hukum pidana yang bagus. Mungkin bisa tanya ke Hafiz atau ke siapalah yang pidana. Saya nggak berani jawab. Oh ini ada dari mantan dosen saya. Jadi SR Sianturi, Lamintang, Wiryono, Projodikoro, dan Hamzah. Hamzah mungkin Chandra Hamzah kali ya. Nah itu untuk pidana ya, buku pidana. Gak sekalian bikin podcast. Nah ini sudah bikin YouTube video. Satu level di atas podcast. Nah ada lagi pertanyaan apa ya? Nah, memecahkan barang milik orang lain apakah harus ganti rugi? Harus membeli, itu kan perjanjian baku, perjanjian sepihak. Enggak, itu bukan perjanjian, namanya lo merusak ya lo harus ganti. Enggak perlu belajar hukum pidana maupun perdata, itu simple ya, simple. Nah, sudah berjalan saya ke toko buku. Udah, itu dulu kali ya, 3 menit dulu sambil saya cari materi yang atau pertanyaan yang lebih berbobot untuk dijawab. Oke? Bye.